Dalam pengamatan visual yang mereka lakukan, terlihat bahwa Juliana ini tuh sudah tidak bergerak sama sekali. Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi di video aku kali ini aku bakal berbagi cerita ke kalian semua tentang salah satu kasus yang lagi viral dan rame belakangan ini, yaitu kasus Juliana Marins. Kalian mungkin udah nggak asing lagi pas denger namanya. Juliana Marins itu adalah seorang wanita asal Brazil yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Rinjani. Penasaran sama bagaimana kronologi sebenarnya di balik kasus ini? So, tonton video ini sampai selesai karena aku jelasin secara lengkap kronologinya. Kronologi kasus Juliana Marins. Jadi, kasus ini tuh melibatkan seorang wanita yang bernama Juliana Marins. Umurnya tuh baru 26 tahun, dan dia tuh merupakan warga negara asal Brazil. Latar belakangnya, Juliana ini memang tipikal orang yang suka menjelajah dan mengunjungi berbagai negara. Dia tuh emang terkenal sebagai orang yang suka solo traveling, dan sebelum ke Indonesia, dia tuh sempat tuh mengunjungi berbagai negara yang ada di Asia. Nah, waktu di Indonesia ini, dia tuh tertarik untuk mendaki ke salah satu gunung, yaitu Gunung Rinjani, yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada hari Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025, Juliana pun berangkat untuk mendaki ke Gunung Rinjani bersama 6 orang lainnya. 1 orang pemandu lokal, sementara 5 sisanya tuh adalah wisatawan asing lain. Jadi total ada 7 orang dalam rombongan Juliana itu termasuk dirinya. Rombongan Juliana ini pun memulai pendakian mereka ke Gunung Rinjani melalui jalur Sembalun. Awalnya, semuanya tuh memang berjalan lancar-lancar aja, nggak ada kendala yang begitu berarti, tapi semua tuh berubah keesokan harinya. Pada hari Sabtu tanggal 21 Juni tahun 2025, di jam sekitar setengah 7 pagi, dalam proses pendakian, langkah dari Juliana ini tuh sempat berhenti di salah satu tempat yang bernama Cemara Nunggul, karena Juliana ini tuh kelelahan. Cemara Nunggul itu tuh memang salah satu tempat dengan titik paling terjal yang ada di Rinjani. Ali, pemandu dari Juliana yang menyadari kalau misalnya Juliana itu kelelahan, akhirnya menyarankan kepada Juliana untuk beristirahat sejenak. Kalau kamu capek, udah istirahat dulu aja sebentar. Dan Juliana yang memang sudah kelelahan pun akhirnya menyetujui hal itu dan memutuskan untuk berhenti sejenak. Sementara, Ali dan 5 orang lainnya tuh sambil melanjutkan pendakian mereka. Alhasil, Juliana pun tertinggal beberapa meter dari rombongannya. Setelah berjalan beberapa meter, belum ada tanda-tanda bahwa Juliana ini tuh akan menyusul. Ali yang menyadari hal itu pun akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak dan menunggu Juliana selama beberapa waktu. Namun, karena Juliana ini tuh nggak kunjung datang juga, akhirnya Ali pun memutuskan untuk kembali ke tempat di mana Juliana itu beristirahat tadi. Pas udah sampai di lokasi, Ali itu tuh tidak menemukan siapapun di sana. Ali yang panik pun berusaha tuh untuk memeriksa seksama secara sekitar untuk mencari Juliana. Pada saat dia itu tuh memeriksa, dia tuh melihat sebuah cahaya dari kedalaman jurang kurang lebih 200 meter. Cahaya itu Ali yakini sebagai senter yang digunakan oleh Juliana. Hal ini tuh diperkuat juga dengan adanya suara teriakan minta tolong dari seorang wanita. Jadi sepertinya pada saat Juliana ini tuh berusaha menyusul rombongannya, dia itu nggak sengaja terpeleset dan terjatuh ke bawah sana. Karena hal itu, Ali pun buru-buru tuh menghubungi tempat kerjanya, agar nanti tempat kerjanya lah yang melaporkan hal ini tuh ke tim SAR. Dalam jangka waktu ini, sempat beredar juga tuh di media sosial rekaman yang diambil oleh wisatawan asal Malaysia menggunakan drone. Dalam rekaman tersebut, terlihat ada seorang wanita yang sedang terduduk di lereng, dan kondisinya tuh masih dalam kondisi hidup. Setelah ditelusuri, ternyata wanita yang ada di dalam rekaman tersebut adalah Juliana. Diduga, rekaman tersebut tuh diambil sesaat setelah Juliana ini tuh terjatuh. Namun, karena cuacanya pada hari itu tuh tergolong buruk, kabutnya tebal, dan mempertimbangkan medannya yang cukup ekstrim juga, tim penyelamat pun nggak bisa langsung turun gitu aja. Alhasil, pencarian pun baru bisa dimulai keesokan harinya, tepatnya pada hari Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025.
Dalam proses pencarian awal itu, mereka tuh mengecek tempat di mana Juliana itu terjatuh pertama kali pada kedalaman kurang lebih 200 meter. Namun, saat mereka cek, Juliana ini tuh sudah tidak ada di sana. Alhasil, pencarian pun diperluas lagi, tapi karena hari itu tuh cuacanya masih sama buruknya kayak hari kemarin, pencarian pada hari pertama pun tidak menghasilkan apa-apa. Keberadaan dari Juliana ini tuh masih belum ditemukan juga. Esok harinya, pada hari Senin tanggal 23 Juni tahun 2025, pencarian dari Juliana ini pun dilanjutkan. Pada hari itu, tim penyelamat yang menggunakan pesawat nirawak akhirnya menemukan keberadaan dari Juliana. Juliana ini tuh terlihat sedang terjebak di lereng berbatu pada kedalaman kurang lebih 200 meter. Dalam pengamatan visual yang mereka lakukan, terlihat bahwa Juliana ini tuh sudah tidak bergerak sama sekali. Kemudian, pada tanggal 24 Juni tahun 2025, proses evakuasi pun dilanjutkan. Akhirnya, tim penyelamat tuh turun tuh pada kedalaman kurang lebih 400 meter untuk mengevakuasi Juliana. Namun, pas turun pada kedalaman tersebut, tim penyelamat tuh belum mencapai titik lokasi Juliana ini tuh berada. Dan diperkirakan harus turun lebih dalam lagi. Pada hari ini juga lah, tim penyelamat tuh menemukan Juliana. Namun akhirnya dikonfirmasi juga bahwa Juliana ini tuh sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Esok harinya, pada hari Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025, proses evakuasi pun dilanjutkan. Setelah proses yang panjang dan berbagai rintangan yang dialami oleh tim penyelamat, akhirnya proses evakuasi dari Juliana ini tuh berhasil dilakukan. Sehari setelah proses evakuasi dari Juliana ini tuh berlangsung, pada hari Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025, jenazah Juliana pun dibawa ke RSUD Bali Mandara untuk kemudian diotopsi. Dokter forensik yang menangani Juliana ini tuh mengatakan kalau misalnya Juliana ini tuh sempat hidup sesaat setelah dia tuh terjatuh. Tetapi karena luka berat dan pendarahan hebat yang dialaminya, Juliana ini tuh diperkirakan hanya mampu bertahan kurang lebih 20 menit. Karena hal ini, beberapa orang tuh menduga kalau Juliana ini tuh terjatuh 2 kali. Jatuhnya yang pertama itu tuh pada saat berusaha untuk menyusul rombongannya dan dia tuh nggak sengaja terpeleset ke bawah pada kedalaman kurang lebih 200 meter. Kemudian di saat ini juga lah rekaman drone itu tuh diambil. Kemudian, saat Juliana ini tuh berusaha untuk mencari posisi yang lebih aman dan meminta bantuan orang lain, dia tuh malah nggak sengaja terjatuh lagi untuk yang kedua kalinya pada kedalaman kurang lebih 500 meter. Diduga saat inilah luka berat dan pendarahan hebat itu terjadi saat jatuhnya yang kedua. Dan karena hal ini juga lah Juliana ini tuh meninggal dunia. Dokter forensik yang menangani Juliana juga mengatakan kalau misalnya Juliana ini tuh bukan meninggal karena hipotermia, melainkan karena luka serius yang dialaminya. Nah, hal lain yang bikin kasus ini tuh viral adalah karena adanya aksi heroik dari seorang warga lokal yang bernama Agam. Jadi, Agam ini tuh rela mempertaruhkan nyawanya demi membantu proses evakuasi jenazah Juliana. Dia tuh memang turun langsung tuh ke bawah. Karena aksi baiknya itu, Agam pun viral di media sosial bahkan sampai ke Brazil. Banyak netizen yang terharu dan mengucapkan terima kasih atas aksi baik dari Agam ini. Bahkan, netizen Brazil tuh sampai membuka donasi untuk diberikan kepada Agam. Dan nominal donasi untuk Agam ini tuh terkumpul sangat besar, kurang lebih sampai 1 miliar lebih. Tapi sayangnya donasi ini tuh tiba-tiba dibatalkan karena katanya tuh ada masalah teknis. Walaupun Agam ini tuh mengaku sangat ikhlas dalam membantu Juliana, tetap aja tuh banyak pihak yang menyayangkan donasi tersebut dibatalkan. Selama kasus ini tuh berlangsung, pemerintah dan tim penyelamat tuh sempat kena kritik dari netizen Brazil. Bahkan, Gunung Rinjani itu sempat kena rating rendah dari netizen sana. Mereka menilai kalau misalnya tim penyelamat dan pemerintah ini tuh kurang gercep dalam menangani kasus Juliana. Padahal, kalau misalnya mempertimbangkan medannya yang ekstrim ditambah dengan cuacanya yang waktu itu tuh buruk juga, penanganannya tuh memang tidak bisa dilakukan dengan mudah. Dan aku yakin tim penyelamat tuh sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Juliana, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa mereka. Ya, bayangin aja turun pada kedalaman kurang lebih 500 meter itu tuh kayak gimana dengan medan yang terjal. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Setelah melalui proses yang panjang dan dibantu oleh banyak pihak, salah satunya adalah pesepak bola bernama Alexandre Pato, akhirnya jenazah dari Juliana pun berhasil dipulangkan ke negara asalnya.
Oke, jadi itu dia tadi kasus tentang Juliana Marines. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita doakan yang terbaik untuk mendiang Juliana ini, dan semoga pihak keluarga tuh selalu diberikan ketabahan. Aku sendiri ikut sedih atas apa yang menimpa Juliana. Nggak kebayang gimana rasanya jadi dia yang harus mengalami semua itu tuh sendirian. Bahkan di saat-saat terakhirnya, tidak ada seorang pun yang menemaninya. Dan aku juga sangat salut tuh kepada tim penyelamat dan relawan seperti Aga yang sudah rela mempertaruhkan nyawa mereka demi membantu Juliana. Mohon maaf kalau misalnya ada informasi yang kurang akurat dari kasus ini. Kalau misalnya kalian lebih tahu tentang kasus ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan kasus-kasus serupa. Tulis juga di kolom komentar kasus mana lagi yang harus kita bahas ke depannya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.